Shalom Bapak Ibu Saudara, saya rasa belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Biarlah perjalanan tahun 2025 ini boleh semakin mengasah iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bersyukur kalau atas anugerah Tuhan, kami boleh diizinkan untuk memasuki tahun 2025. Dan hari ini kami sudah memasuki hari ke-16. Betapa ajaibnya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah setiap anugerah demi anugerah yang kami alami, itu juga boleh mendorong kami, memberikan kami kerinduan yang semakin hari semakin dalam untuk boleh mengenal Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ketika kami mau mendengarkan Tuhan berbicara, biarlah Tuhan berkenan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5, saya hanya akan membaca ayat yang kelima saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca keseluruhan dari bagian ini. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu teman saya menceritakan sebuah pengalaman bahwa ketika dia dan suaminya baru pindah rumah, dan rumah mereka itu dalam kondisi yang masih berantakan karena masih sedang ditata, entah bagaimana ceritanya, cincin nikahnya itu tercecer. Nah, teman saya lupa gitu ya, dia lepas cincinnya itu di mana. Nah, Bapak Ibu, lalu setelah dia dan suaminya tuh mencari-cari beberapa hari, akhirnya mereka menemukan ternyata cincinnya itu terselip di antara tumpukan buku yang sedang mereka rapikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah berhari-hari dia gelisah karena kehilangan cincin nikah, akhirnya setelah dia menemukannya kembali, ada rasa senang yang luar biasa yang dia rasakan. Tentu saja perasaan senang itu bukan hanya karena harga benda itu mahal gitu ya. Kalau beli lagi mahal gitu ya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi perasaan senang yang dirasakan itu lahir dari sebuah makna. Karena cincin itu menjadi simbol janji kesetiaan mereka sebagai pasangan suami istri yang diberkati di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya 62 ayat 1 sampai 5, Allah menggambarkan kasih dan pemulihannya kepada umatnya itu seperti seorang pengantin pria bersuka cita akan kehadiran mempelai wanitanya. Bukan hanya karena bangsa Israel itu adalah umat pilihan, Bapak Ibu Saudara, melainkan juga karena ada ikatan perjanjian antara Allah dan umatnya. Bapak Ibu Saudara, Israel itu menjadi simbol akan janji dan kesetiaan Allah yang kekal. Maka Allah tidak akan diam sampai umatnya yang mungkin merasa hilang atau terabaikan itu ditemukan kembali dan dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 ini lebih dari sekedar nubuat tentang pemulihan Israel, melainkan ini adalah gambaran yang digenapi dalam karya penebusan Kristus yang memulihkan hubungan Allah dengan umatnya yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Kristus adalah wujud kasih yang sejati, di mana Kristus memberikan hidupnya untuk mempersiapkan gerejanya itu sebagai mempelai yang hidup kudus dan tanpa cacat. Bapak Ibu Saudara, Yesaya menggambarkan bahwa Allah akan bersuka cita ketika umatnya itu kembali kepadanya, dipulihkan dan hidup dalam kekudusan. Maka Bapak Ibu Saudara, jika kita adalah orang-orang yang sudah mengalami karya penebusan Kristus itu, marilah kita berjuang dengan anugerah Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Ingatlah bahwa hidup kita yang telah dipulihkan di dalam Kristus itu merupakan kegirangan bagi Allah. Karena itu biarlah perjalanan 2025 ini
Hidup kita boleh terus membawa kegirangan bagi Allah ketika kita hidup dalam kekudusan, ketaatan, dan kesetiaan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau karya penebusan Kristus buat setiap kami itu menjadi sebuah hal yang membawa sukacita di hati Allah ketika kami yang berdosa dipulihkan dan kembali kepadamu. Tuhan, tolong supaya di dalam perjalanan iman kami ini, perjalanan kami hari demi hari ini, kami boleh terus menghidupi status kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dulu berdosa, tapi sekarang sudah dibenarkan, sudah dipulihkan, sudah hidup di dalam, diperkenankan untuk hidup di dalam kekudusan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, biarlah Tuhan memampukan kami untuk terus hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.